Kenapa cewek selalu bilang terserah? Kamu mau makan apa? Terserah kamu. Kamu mau kemana? Terserah kamu. Kamu mau aku beliin apa? Terserah kamu. Kenapa cewek cemburu berlebihan? Karena insecure. Cewek bercemburu berlebihan karena insecure, karena dia merasa kurang cantik, karena dia merasa cowoknya bisa dapetin yang lebih bagus dari dia, karena dia merasa kurang baik, karena dia merasa kurang berharga gitu. Kalau cewek lebih ke insecure seperti itu, makanya dia sangat-sangat berlebihan kadang-kadang cemburunya, posesif, karena dia ingin menjadi yang nomor satu dalam hidup cowoknya. Makanya kalau cewek bukan cuma cemburu sama cewek lain doang, tapi bisa juga cemburu sama mamanya si cowok. Kalau misalnya dia terlalu anak mami, yang apa-apa deketnya sama mami, selalu sama mami gitu, dia kesel juga tuh sama mertuanya gitu. Ya, karena cewek pengen jadiin nomor satu dalam hidup kamu gitu. Kenapa cewek sering baper? Dua-duanya sebenarnya cowok dan cewek sama sering bapernya. Cuma bedanya kalau cewek itu, karena cewek itu lebih terbiasa mengekspresikan emosinya, lebih terbiasa untuk menunjukkan emosinya, lebih terbiasa untuk memperlihatkan lah istilahnya emosinya, ya. Ya contohnya gampang, cewek bisa nangis gitu loh, sedih, kesel, nangis. Cowok nangis kayak kapan lu terakhir kali nangis? Cowok coba lu tanya cewek deh, kapan terakhir kali nangis? Bisa jadi minggu lalu, bisa jadi kemarin, bisa jadi 3 hari lalu gitu. Nangkep gak? Cewek itu terbiasa. Tapi cowok enggak, kapan lu terakhir kali nangis? Waduh, kapan nih? Tahun lalu kali, 2 tahun lalu kali. Makanya cowok stres semua, karena kita punya emosi kita tuh sama kayak cewek, tapi kita nggak terbiasa mengekspresikannya, nggak biasa menyalurkannya, makanya stres cowok ya. Menyalurkannya lewat video game ya, PUBG, lewat Mobile Legend gitu, lewat situ mengekspresikannya. Makanya cewek terlihat sepertinya lebih cepet baper, karena dia cepet mengekspresikan. Dia lagi galau, ya dia kelihatan galau. Dia lagi sedih, terlihat sedih. Dia lagi sepertinya kangen, kelihatan atau menunjukkan. At least di sosial media misalnya ya, kasih lihat lagu-lagu yang galau, dia lagi dengerin lagu galau, atau dia lagi post quote-quote yang galau gitu kan. Kalau cewek gitu, karena cewek lebih terbiasa mengekspresikan emosinya, perasaannya. Kenapa cewek selalu bilang terserah? Ini kayaknya pahit banget nih yang nanya. Karena emang tugas cowok untuk menentukan, untuk mengambil keputusan. Apalagi culture kita nih ya, dituntut, karena kan semua cewek itu punya hayalan dia jadi tuan putri yang akhirnya diselamatkan bertemu dengan pangeran kesatria berbaju zirah dan berkuda putih, bener nggak? Coba bayangin nih, ada tuan putri di menara gitu kan, dilindungin sama naga gitu, terus ada kesatria berbaju zirah putih sama kuda putih, dia lawan naga, sit kan, gitu, api ya kan, terus manjat menara dan akhirnya menyelamatkan tuan putri. Habis tuan putrinya diselamatkan, terus si tuan putrinya nanya akhirnya, sekarang kemana kau akan bawa aku? Ya. Masa pangerannya yang balik bertanya, terserah putri deh, mau kemana terserah putri? Dia langsung ilfil gitu loh. Dia mau langsung dibawa sama pangerannya, dibawa, diselamatkan. Please take me away from here. Makanya cewek ketika ditanya, kamu mau makan apa? Terserah kamu. Kamu mau kemana? Terserah kamu. Kamu mau aku beliin apa? Terserah kamu. Karena dia pengen cowoknya yang mengambil alih kepemimpinan, karena dia pengen cowoknya ambil keputusan. Lu cowok, make decision dong. Kok diserahkan tanggung jawab sama gua yang cewek gitu. Lu tentuin dong gitu, jadi cowok gimana sih? Kan lu yang ngajak gua pergi ngedate, kan lu yang ngajak gua jalan. Lu tentuin dong mau kemana. Kalau di Hitman System Online Training saya juga ajarin nih, bahwa kalau pergi sama cewek itu harus sudah disiapin segala sesuatunya. Oke, gua akan ajak dia ke sini, gua ajak makan ke sini, gue akan ngobrolin ini, gue akan nanti akan gandeng dia di sini. Semua udah kita plan. Jadi cewek cukup jadi tuan putri, duduk manis di sebelah kita. Lu cukup ikut duduk manis, semua gue yang ngatur. Itu baru cowok keren. Itu cewek langsung dia, wow ini cowok bikin aku nyaman katanya. Karena dia santai, dia cukup pikirin pakai baju apa yang bikin dia cantik, cukup pikirin dandannya gimana.
nggak perlu pikirin yang lain, nggak perlu pikirin makan apa, nggak perlu pikirin mau kemana, nggak perlu pikirin mau berangkat jam berapa, nggak perlu pikirin, semua udah gue siapin. Itu, oke? Kenapa cewek harus mandiri? Karena kalau nggak mandiri ya akan dimanfaatkan, akan disakiti, bukan cuma oleh pria, bukan cuma oleh pasangan, tapi juga oleh orang lain. Wanita harus mandiri agar dia punya power, agar dia punya kemampuan untuk menentukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dia. Aku mau ini, bisa. Aku mau itu, bisa. Kalau misalnya dia nggak mandiri dan bergantung sama suami, ketika terjadi KDRT gimana? Mau cerai juga nggak bisa, gak punya duit, jadi pasrah-pasrah aja disakitin karena nggak mandiri ya. Atau misalnya suaminya ternyata sakit, bisnisnya nggak ada yang jalanin, kamu nggak ngerti bisnis, kamu nggak punya apa-apa, mati juga gitu. Atau misalnya suaminya meninggal, misalnya kita kan nggak pernah tahu. Terus kamu nggak pernah biasa kerja, kamu nggak mandiri, nggak bisa ngurus apa-apa. Tiba-tiba gimana? Apa yang akan terjadi? Pusing. Jadi wanita harus mandiri karena kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Ya memang idealnya sih adalah kamu ketemu suami yang bertanggung jawab atas diri kamu dan anak-anak kamu gitu kan, dan happy ever after sampai tua gitu. Ya itu kan maunya semua orang, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi harus mandiri dan harus prepare for the worst situation, apapun ya, situasi yang terburuk yang mungkin terjadi. Oke. Kenapa cewek dituntut cantik dan pinter? Sebenarnya cewek dituntut cantik itu enggak juga. Karena kalau cantik itu adalah keuntungan buat kamu gitu loh. Jadi kalau kamu cantik itu bukan keuntungan siapa-siapa. Kalau kamu cantik ya kamu sendiri yang menikmati hasilnya. Jadi itu bukan tuntutan. Apa-apa jadi lebih mudah. Misalnya ngelamar kerja juga lebih mudah ya kan, karena penampilan menarik gitu. Dapet cowok lebih mudah ya kan. Mau ngapa-ngapain lebih gampang kalau kamu menarik, karena jujur aja manusia itu makhluk fisik, kita melihat yang cantik dan yang ganteng gitu. Contohnya nih yang paling gampang, oke? Paling gampang nih, ini gampang banget, simple banget nih ya. Kamu lagi ada di lift ya, dan di lift itu ada dua orang lagi, ada satu cewek cantik dan ada satu cewek yang kurang cantik. Terus tiba-tiba liftnya jadi bau kentut, sialan ya, ada yang kentut nih. Kan cuma ada 3 orang di situ, sedangkan bukan kamu yang kentut. Kamu lihat berarti ada yang cewek cantik dan ada yang cewek kurang cantik. Langsung otak kamu berpikir siapa yang kentut coba? Pasti kamu pikir cewek yang kurang cantik yang kentut. Sesimpel itu loh. Pasti kamu pikir cewek yang kurang cantik yang kentut. Manusia tuh sungguh-sungguh dangkal. Maksudnya kita karena kita memang didesain begitu. Bahkan bayi aja tahu yang cantik sama yang enggak. Bayi aja, otak bayi dan mata bayi udah didesain untuk mengenali wajah yang cantik dan ganteng sama yang enggak. Jadi kalau bayi ngelihat muka yang cakep gitu, yang cantik dan ganteng, dia lebih suka, lebih dipelototin, dilihatin gitu. Dia menghabiskan waktu lebih lama untuk ngeliatin muka orang yang ganteng dan cantik dibandingin yang nggak menarik. Bayi aja tahu. Jadi kalau lu cantik, yang untung tuh lu, bukan gue, bukan orang lain, bukan orang tua lu, bukan, oke? Lu. Jadi itu bukan tuntutan ya. Kalau pinter masak, nggak juga. Udah zaman sekarang sebenarnya udah nggak ada tuntutan pinter masak, itu seperti sebuah bonus. Orang akan suka banget, cowok jadi suka banget. Tapi zaman sekarang sepertinya orang udah nggak nuntut lagi pintar masak ya. Asal bisa masak lah gitu loh. Istilahnya nggak harus pintar masak, tapi kayak bisa masak. Kalau kamu bisa pintar masak, itu udah menjadi sangat-sangat bonus. Oke. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video fullnya. Jadi apa sih itu KC Star? KC Star itu adalah program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah nih, langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.